Bekerja di pabrik industri adalah cita-citaku. Bekerja dengan berwirausaha adalah keinginanku. Sekarang, aku sudah bekerja. Sekarang, aku sudah berkarya. Dengan skill dan kompetensi yang kumiliki, aku telah diterima kerja dan berwirausaha mandiri. Cita-citaku kini sudah kugapai. Aku bekerja oleh karena sertifikasimu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Malam ini kita bincang-bincang lokal ya. Temanya yaitu tentang pengangguran Kota Cilegon urutan kedua di Provinsi Banten ya. Pada malam hari ini saya sudah kehadiran dua narasumber di depan kita semuanya, para pemirsa sahabat Lokal News. Mudah-mudahan semuanya sehat ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Beliau ini konsen ya dengan gerakan sosialnya ya, yaitu menyoroti tentang angka pengangguran di Kota Cilegon yang urutan kedua. Kita sapa pemirsa ya. Yang pertama yaitu Bapak Ustadz Sunardi ya, Ketua PMAG. PMAG itu Persatuan Masyarakat Asli Gusuran ya. Oke, nanti lebih jelasnya kita tanya ke Pak Ustadz ya. Yang kedua yaitu Bapak Dwi Kori. Selamat malam Bapak Hasidi. Wow. Pak Dwi Kori ini Ketua ABIP ya Pak? ABIP ya. Aliansi Profesional Indonesia Bangkit. Iya, siap Pak Kori. Pertama silakan dulu Pak Ustadz memperkenalkan diri Pak Ustadz. PMAG itu apa, kemudian sebutkan nama begitu. Saya kebetulan diberi nama oleh orang tua saya, Sunardi, atau banyak orang manggil saya Ustadz Sunardi. Iya. Gitu. Karena kebetulan ngaji aja sebetulnya, sehingga disebut Ustadz. Jadi kita mendirikan atau membuat satu organisasi PMAG. PMAG itu Persatuan Masyarakat Asli Gusuran. Iya. Ya. Kronologisnya Pak Ustadz. Jadi kenapa ini harus ada PMAG itu? Karena pertama melihat masyarakat ex pemilik lahan yang sekarang jadi kawasan industri, baik Kiek 1, Kiek 2 ya. Dan yang kedua juga resettlement yang kebetulan juga dulunya lahan pertanian. Jadi dua lahan ini antara lahan industri dan lahan resettlement dulunya kedua-duanya ini lahan perekonomian sumber pendapatan masyarakat. Ketika industri itu dibangun, ketika masyarakat dipindahkan ke wilayah resettlement yang kita sekarang tempat ini, maka mereka kehilangan pendapatan tetap. Nah itulah atas dasar itu maka kami mencoba membuat satu organisasi atau gerakan istilahnya pembebasan atau pengurangan pengangguran. Nah itulah gitu ya. Iya, itu ya latar belakang yang kita ini kan ya. Gitu. Oke, siap Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Mungkin sudah jelas ya para pemirsa sahabat Lokal News. Yang kedua yaitu Bapak Kori ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hasidi. Wow, sahabat news lokal Banten dan Pak Ustadz Sunardi. Sahabat Lokal News ya. Ya, sahabat lokal news. Siap. Kebetulan saya adalah Ketua DPD Provinsi Banten dari APIP, Aliansi Profesional Indonesia Bangkit, agar ke depan bahwa Indonesia supaya bangkit mementas angka pengangguran sesuai dengan tema ini. Begitu Bapak Hasidi. Wow. Siap. Kita di sini berbincang santai ya, tapi pasti begitu ya. Pertama ke Pak Ustadz nih, Pak Ustadz. Ya. Angka pengangguran di Banten ini kan, Kota Cilegon ini kan menempati urutan kedua nih Pak Ustadz ya. Betul. Ini faktor apa sih sebenarnya Pak Ustadz? Ya. Faktor utamanya adalah yang
karena dulu masyarakat Banten, khususnya masyarakat Cilegon, Kecamatan Pulau Merak, dulu itu kan Kecamatan Pulau Merak atau Kecamatan Pulau Merak, kewedanaan Cilegon dan kewedanaan Pulau Merak, Kecamatan Pulau Merak, kewedanaan Cilegon, dan Kecamatan Cilegon, kewedanaan Cilegon, ya. Termasuk juga kewedanaan Kecamatan Bojonegara. Nah, ini satu. Jadi Kecamatan Pulau Merak ini sebagian wilayahnya dibebaskan untuk pengembangan perluasan industri baja, atau yang dulu kita kenal Trikora, kemudian menjadi Krakatau Steel. Nah, jadi lahan pertaniannya itu dibebaskan, penduduknya dipindahkan dengan menggunakan istilah ganti rugi. Nah, penduduknya itu dipindahkan ke wilayah resettlement. Nah, wilayah resettlement ini berada di wilayah Kecamatan Cilegon, kewedanaan Cilegon pada waktu itu. Nah, sekarang nih ada blok A, B, C, D, E, F, G, H, dan J itu adalah wilayah resettlement. Nah, kedua wilayah kecamatan ini, wilayah Kecamatan Pulau Merak dan wilayah Kecamatan Cilegon ini penduduknya kehilangan lahan pendapatan dari pertanian, pertanian dan nelayan atau perikanan. Nah, tentunya ketika berubah menjadi industri dan wilayah resettlement atau tempat perkampungan baru, maka setelah berdirinya pabrik baja, harusnya perusahaan itu merekrut atau memperkerjakan masyarakat yang kebetulan lahan dan perkampungannya dipergunakan untuk kepentingan negara, yaitu pabrik baja. Namun hingga hari ini, sejak itu hingga hari ini hanya bisa diprosentasekan 0,0 sekian persen. Itu yang resettlement dan masyarakat yang lahannya dipergunakan untuk kepentingan pabrik baja itu. Industri, ya. Nah, ini yang menyebabkan pengangguran di Cilegon itu tinggi. Yang kedua, terlepas daripada itu juga bahwa para pendatang ini juga pada bikin rumah, bikin real estate, perumahan seperti di Warnasari, ya kan, perumahan Warnasari. Ada perumahan Arga Baja dan sebagainya, itu banyak perumahan-perumahan di Cilegon ini menggunakan lahan pertanian. Nah, ini juga berdampak pada hilangnya pendapatan penduduk. Yang tadinya sawah berubah jadi rumah gitu. Betul, yang tadinya sawah jadi perumahan. Inilah yang berdampak langsung kemudian kehilangan pendapatan tetap. Ini penyebab utamanya. Penyebab utamanya itu. Dari historis menjadi kota Cilegon itu ya. Betul. Iya. Kemudian dengan berkembangnya perekonomian gitu kan, berdiri pabrik KS dan sampai saat ini, kenapa masyarakat Cilegon ini di tengah padatnya kota industri ini loh Pak Ustadz, Iya. penganggurannya angkanya paling tinggi gitu di Banten, bahkan kedua gitu. Iya. Jadi yang kedua tadi yang pertama dampak atau akibat yang pertama tadi itu karena lahan tersebut, lahan. Yang kedua adalah industri harusnya merekrut dan memberikan pelatihan, pembinaan dan pelatihan pada masyarakat yang terdampak langsung oleh industri. Harusnya diberi pelatihan tuh, diberi pendidikan, diberi skill. Itu dari sisi pendidikan ya. Harusnya pihak industri itu, karena memang kebetulan pada waktu itu pendidikan atau sekolahnya itu kebanyakan di madrasah, ya, bukan di teknik. Pesantren ya. Pesantren. Iya, nah, betul. tapi berbicara masalah skill, keahlian itu bisa dilakukan dengan membiasakan atau berikan pelatihan, harusnya mempekerjakan, begitu, ya. apakah dengan pola sistem padat karya, itu ya, sistem kontrak dan sebagainya, itu teknis lah, teknis industri. Tapi ini tidak dilakukan oleh industri, sehingga ini pun berdampak pada rendahnya pendapatan dan rendahnya pendidikan masyarakat Cilegon umumnya yang tadi berada di wilayah resettlement itu dan masyarakat Cilegon pada umumnya. Maka tidak heran
kalau pada tahun-tahun sebelumnya Cilegon ini menjadi penyumbang pengangguran di Indonesia, khususnya di Banten, terbesar. Oh, gitu Terbesar. ya. Awal mulanya ya Pak Ustadz ya. Iya, betul. Iya. Kemudian Pak Ustadz, tadi kan dari sisi industri ya, industri harus punya tanggung jawab begitu kan untuk memberikan pelatihan. Nah ini menyoroti soal pemerintah ini, dari sisi pemerintah nih harusnya seperti apa nih pemerintah Kota Cilegon saat ini? Nah, pemerintah dalam hal ini sebagaimana diatur dalam perundang-undangan bahwa pemerintah itu atau pejabat publik dan beserta badan publiknya adalah sebagai pelaksana amanat undang-undang. Jelas bahwa dalam undang-undang dasar, dalam pembukaan undang-undang dasar, dalam dasar negara kita telah ditetapkan, ya, telah ditetapkan tentang pola kerja, sistem kerja, manajemen pemerintah terkait dengan kewajiban terhadap masyarakat. Itu mengembangkan hak-hak masyarakat, ya kan, melindungi hak-hak masyarakat, memberikan pendidikan, memberikan pelatihan untuk dapat menjawab kebutuhan industri. Itu ketika pemerintah ini melaksanakan kewajibannya memberikan pendidikan dan pelatihan, tentunya industri tidak bisa lagi mengelak. Gitu ya. Ya, ketika dia Harus mengatakan butuh tenaga kerja yang handal, yang mampu, yang siap pakai, kita sudah melakukan itu. Baik dalam dunia pendidikannya melalui kurikulum atau kurikuler ya, yang dilakukan oleh sekolah-sekolahan atau di luar itu membina skill, BLK, ya, LPK, lembaga-lembaga pelatihan kerja atau kerjasama dengan industri. Pemerintah punya kewajiban itu untuk memaksa istilahnya industri dan mendorong masyarakat untuk masuk ke dunia industri, baik melalui BLK atau melalui LPK atau langsung melalui industri. Itu ada kewajiban itu. Nah ini kan di Kota Cilegon ini kan ada BLK juga Pak Ustadz ya, di Snaker kalau tidak salah letaknya begitu. Iya. Dan pelatihannya. Iya. Nah ini sudah dirasa maksimal atau belum sih? Sepengetahuan kita sebagai masyarakat, sebagai warga Cilegon ya, sebagai warga Cilegon, memang kita juga mendengar dan kita juga tahu bahwa pemerintahan kita ini punya BLK. BLK ya, BLK. Namun yang dimaksud BLK di sini, bagaimana BLK itu bisa kerjasama bersama-sama bertanggung jawab dengan industri. Ya, industri harusnya. Ya, harusnya dengan industri langsung. Gitu, tidak memberikan pelatihan ya dengan pola yang dimiliki oleh BLK kota. Tapi bagaimana BLK kota bisa menggandeng, bisa gitu menggandeng ya? industri sesuai dengan kebutuhan industri, sesuai dengan aktivitas atau pola kerja yang ada di kawasan industri. Gitu. Jadi nyambung nantinya Pak Ustadz ya. Ketika lulus dari BLK gitu kan, kemudian nanti bisa langsung ditempatkan kerja gitu ya di industri tersebut gitu ya. Nah, cemerlang Pak Ustadz. Luar biasa. Tinggal bagaimana tanggapan pemerintah aja nih reaksinya, nanti kita lihat aja Pak Ustadz ya, seperti apa nanti reaksi pemerintah. Baik, kayaknya Kang Kori juga sudah gatel kayaknya nih, pengen statement juga. Kang Kori, kita catat di sini ya, angka pengangguran di Cilegon ini 25.976.000 Kang. Maaf, saya ulangi lagi ya, pemirsa ya. 25.976 begitu ya. Ini tercatat pada tanggal 16 Maret 2021. Ini dari 400.000 penduduk yang ada di Kota Cilegon nih. Ini sumbernya dari Badan Pusat Statistik atau BPS begitu ya. Nih Kang, kebijakan pemerintah nih, terus pelaku industri nih, pengusaha lokal nih harusnya seperti apa nih Kang menurut Kang Kor ini? Kalau menurut hemat kami, setelah saya melihat data dari tahun 2019, itu angka pengangguran di Kota Cilegon adalah 19,68%. Betul. Tahun 2019 di dalam suasana pandemik ini menjadi naik menjadi 12,69%. Itu kan berarti ada satu kenaikan. Ya.
ironisnya ketika Cilegon ini industri pabrik modal padat lah kan seperti itu, Padat modal ya. padat modal. Ya. Mestinya kalau saya sih ekstrimnya begini, bagaimana kita satu mengundang pengusaha lokal, menggandeng pengusaha lokal, dua membuat satu pawal, ketiga industri juga harus ada peduli, ya kan? Apa yang dikatakan tadi Pak Ustadz bahwa harus ada BLK atau Bung Hasidi juga harus ada BLK. Kalau saya lebih ekstrim lagi, kenapa? Mestinya dengan penduduk yang 400 sekian, gandenglah pengusaha lokal untuk merekrut tenaga kerja labor supply-nya selama 1 tahun, dimasukkan ke industri. Di situ ibarat training dalam 1 tahun. Satu, untuk menghemat juga anggaran BLK ketika yang bersangkutan telah menyesuaikan dengan industri yang ada yang telah ditempatkan, baru bisa diangkat menjadi karyawan industri tersebut. Lebih tepat begitu ya? Lebih tepat begitu. Ya, sehingga ketika itu juga itu bisa terurai pengangguran di Kota Cilegon, tentu dalam kerjasama wali kota, pengusaha lokal dan industri yang ada. Kan begitu. Harusnya membuat perwal, kemudian persentase tenaga kerja lokalnya berapa gitu. Nah, berapa tenaga kerja lokalnya dimasukkan dulu ke yang punya pengusaha lokal labor supply selama 1 tahun. Kalau anak itu mampu di dalam 1 tahun menyesuaikan, bisa mengoperatorkan produksi, menjadi karyawan tetap. Artinya satu sama lain tidak dirugikan. Karyawan tersebut digaji dengan UMK, ya kan? Disitulah mengurangi pengangguran. Kan tentunya di dalam industri juga ada yang pensiun, kan bisa masuk. Nah, Kan seperti itu. belum lama ini kan pemerintah Kota Cilegon, wali kota kita ini ya, membuat program pemagangan nih Kang. Tepat tidak sih sebenarnya program pemagangan ini untuk menyerap angka pengangguran di Kota Cilegon? Nah, sekarang katakan tepat atau tidak. Kalau dikatakan tepat juga tepat, kalau dikatakan tidak tepat juga tidak tepat. Hasil dari pemagangan ini akan dibawa kemana? Apakah industri siap menerima atau tidak? Nah, Outputnya itu harus dikawal juga harus ya. dikawal. Iya. Iya. Gitu ya. Tapi bukan masalah dikawal. Ketika industri itu di sebuah industri tidak membutuhkan karyawannya penuh, yang magang ini akan dibawa kemana? Nah, betul. Tapi kalau tadi konsepnya saya bisa mengurai dengan tenaga lokal, dengan pengusaha lokal, masukkan dulu ke tenaga pengusaha lokal. Kerjakan dulu dengan UMK selama 1 tahun. Di situ. Jadi industri kan berbeda-beda. Iya kan karakternya. Betul. Kan kalau sudah 1 tahun masih dia tidak mampu, baru kita lepas keluarkan, berarti Anda tidak mampu. Oh, gitu ya. Kalau sudah bisa beradaptasi dengan industri tersebut, kenapa tidak? Mudah manusia itu sebetulnya. Itulah mengurai tenaga kerja itu seperti itu. Nah, Jangan konsepnya BLK tadi apa tuh magang gitu kan. BLK magang yang sudah dihasilkan dari tahun ke tahun, apa hasilnya? Penganggurannya sekarang 12,69% di Kota Cilegon. Nah, ini yang harus menjadi PR ya. Kemudian juga Kang Uri semangat sekali ya pemirsa ya. Sangat semangat. Luar biasa ini Ketua APIM nih ya. Kemudian Pak Ustadz, haruskah ada payung hukum nih tentang tenaga kerja lokal nih, perlindungan tenaga kerja lokal maksudnya? Iya. Ya sebetulnya kan harus tidak harus ya. Ya. Harus tidak harus karena memang sudah kewajiban pejabat publik. Perusahaan itu termasuk badan publik, yang punya kewajiban terhadap publik ya. Siap. Tapi kadang-kadang dijadikan alasan, mana payung hukumnya? Nah, ini yang jadi PR nih. Jadi kayak orang pinter tidak paham dengan kepintarannya. Oh, gitu. Tidak Pura-pura paham, gitu, pura-pura. Seperti orang pandai tidak memahami kepandaiannya. Oh, Orang gitu tahu ya. tidak memahami tentang tahunya. Itu. Itu. Siap. Padahal dalam Undang-Undang Dasar telah disampaikan, baik pasal 33, pasal 27, di dalam dasar negara kita, di dalam sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila yang kelima dikatakan,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, iya. Kita petik satu kata dulu, sosial. Sosial. Sosial itu apa? Sosial itu lingkungan yang ada di tempat itu, sekitar tempat itu namanya sosial. Sosial ya. Tapi dibalik kadang-kadang bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga ini nasional lah Pak Ustadz. Nah, mana daerahnya? Sehingga dengan membulak-balikan kata itu, mereka bertanya meminta payung hukum. Gitu ya. Jadi payung hukum ini dibilang perlu juga memang diperlukan, dibilang tidak juga bagaimana manusia dan kemanusiaannya. Atau barangkali pendekatan kepala daerahnya terhadap industri ini Pak Ustadz. Bisa juga kayak gitu ya. Sangat mungkin, Oh, sangat bisa. gitu ya. Sangat bisa itu. Jadi political will daripada pemerintah daerah ya, wali kota dalam hal ini ya harus berani itu. Harus berani menekan industri, harus berani menugaskan bidang atau leading sektornya lah ya. leading sektornya ditekan aja. Memang keharusan itu. Iya, iya. Kewajiban pemerintah kan itu. Sementara ini Pak Ustadz yang terjadi di lapangan nih kan ada juga kemudian melamar pekerjaan, kemudian tidak sampai pada pimpinan, hanya sampai pada pintu gerbang satpam saja gitu. Iya. Ini fenomena yang banyak terjadi di kota ini. Apakah ini kegagalan pemerintah juga untuk menyambungkan tenaga kerja lokal terhadap industri gitu? Sebetulnya kita kalau berbicara masalah kegagalan pemerintahan barangkali terlalu ekstrim Terlalu ya. ekstrim ya. Terlalu ekstrim. Iya, ya. iya, Terlalu iya. ekstrim. Statement rakyat boleh-boleh saja, Pak. Boleh-boleh aja. Ah, Iya. sah-sah Dan aja harus gitu. harus disuarakan Harus itu. disuarakan, betul, iya. Tapi aplikasinya di lapangan Iya, pemerintah juga harus membaca itu. Iya, Harus siap. turun kan? Oke. Harus turun. Ya kita punya pengalaman juga sebetulnya itu. Sejak 2018, 19 sampai 2021 ini salah satu perusahaan pengelola lahan pengelola lahan, mereka memberikan janji sampai hari ini. Pernah itu ya Pak Ustadz ya? Bukan pernah terjadi sampai hari ini. Oh, sampai hari ini. Iya, makanya kita sampai mengirimkan surat akan sweeping itu karena terkait dengan janji itu. Berarti Itu. berhak kita sweeping juga ke sana ya? Sebagai punya rakyat hak. ya. Kita punya hak karena yang kita pahami sosial itu lingkungan. Lingkungan ya. Iya, ini dasar negara ya. Ini dasar negara. Undang-undang mengatakan pasal 33 itu di pasal 33 dikatakan bahwa masyarakat atau warga, ya kita tulis Bapak tulis ya, perekonomian di sini sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, hajat hidup orang banyak ini kan tanah itu hajat hidup orang banyak. Iya, betul. Iya kan? Iya. Hajat hidup orang banyak, tanah itu dikuasai oleh negara. Siapa negara itu? Ya pemerintah. Ya. Mulai RT, RW kan? RT, RW, lurah, camat, wali kota dan seterusnya. Baik Pak Ustadz, Kang Korin nih ya. Siap. Apakah perlu nih Kang wali kota sidak ke industri nih terkait dengan mengecek begitu, mengecek tenaga kerja lokal nih yang permanen itu yang sudah terserap berapa gitu? Apakah perlu tuh Kang? Sebetulnya wali kota itu tidak perlu sidak ke industri, kan di situ ada dinas tenaga kerjanya. Ada di snaker ya. Ada di snakernya. Bisa ada di snaker ya. Kedua, ketika sidak di snaker juga harus ada aturannya. Produk hukumnya dulu dibuat. Bagaimana kita kembali akan lagi produk hukum ya. melangkah? Iya. Tidak ada produk hukumnya. Bagaimana kita kok istilahnya mau kondangan tidak pakai baju? Apa tidak ditertawakan? Nah, itu dulu aturannya dulu dipakai, ya kan? Begitu, siap. Bung Hasidi, siap. Semangat kalau Kang Korin ngomong tuh. Pak Ustadz juga terbawa semangat gitu ya. Itu ke satu. Yang kedua juga artinya harus ada sinergi dengan pengusaha lokal yang sudah mapan. Iya. Pengusaha lokal yang sudah mapan itu diwajibkan untuk merekrut
orang-orang lokal, tenaga kerja lokal, Iya, terutama orang yang baru lulusan SMK, ya. SLTA, seperti itu. Sehingga ketika dia masuk ke industri sudah mengenal produk apa, industri apa, kan begitu. Iya. Itu lebih idealnya. Nah, di sini juga Dewan juga harus ikut andil ikut ya. andil dalam hal ini. Siap. Begitu, coy. Pak Dewan. PR dia buat Pak Dewan nih, aspirasi dari warganya yang memilih gitu ya. Iya. Maksudnya untuk juga membuat produk ini ya, perwal ya, produk Iya. hukum ya begitu. Hukum. Iya. Baik Kang Gori, semangat sekali. Luar biasa nih ya. Perbincangan kita semakin malam nih semakin menghangat ya begitu, semakin memanas begitu ya. Nah, Pak Ustadz, nanti nih wali kota ini harusnya seperti apa nih? Sebagaimana apa yang kita obrolkan tadi, kata Bang Kori ya, Hmm. Bang Kori, bagaimana Pak Wali Kota ini mampu Manage ya. Kembali memanage. memanage Oke. tentang masalah masing-masing bidang atau bagian-bagian ya yang ada di kota Cilegon ini, baik dinas ketenagakerjaannya, dinas penanaman modal, dinas pendidikan dan sebagainya. Ini harus disinkronkan. Ini harus dilakukan oleh wali kota ini. Yang tahu tentang perkembangan pertumbuhan industri itu tentunya dinas terkait ya. itu. Disnaker lah ya. Dinas penanaman modal Dinas penanaman modal. perizinan itu. Ya, betul. Dan dinas pendidikan itu juga tidak boleh diam saja. Oh gitu ya. Dinas pendidikan itu yang mengelola, mempersiapkan tenaga kerja. SDM-nya lah begitu ya, SDM-nya maksudnya. Oke. itu dinas pendidikan. Keterkaitan berarti maksud ya. Betul. Ah. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh industri itu? Oke. Apa yang harus dilakukan? Maka apa yang harus dipersiapkan oleh pihak dunia pendidikan, oleh sekolah-sekolahan. Iya. Kemudian bagaimana kerjasamanya dengan dinas ketenagakerjaan? Kerjaan. Bukan nunggu laporan istilahnya Iya. itu. Tapi harus betul-betul datang, kewajiban mereka itu. Pak Ustadz, terkait dengan pendidikan nih fenomenal yang ada di kota Cilegon ini kan, yang latar belakangnya kota santri ini kan, mereka latar belakangnya kebanyakan sekolahnya di pesantren begitu, kebanyakan sekolahnya di Alia gitu lulusannya. Kemudian kultur kota Cilegon ini kan adalah kota industri gitu. Ini bagaimana Pak Ustadz menyinkronkan? Apakah harus ada ekstrakurikuler yang tadi Pak Ustadz sebutkan, meskipun di Alia juga harus ada itu gitu, keterkaitan dengan industri gitu. Seperti apa nih Pak Ustadz? Jadi manusia itu punya moral, punya hati, punya nurani, Siap. yang di luar daripada itu punya fisik, Ya fisik Ya. ya. Betul. punya jiwa, punya raga. Ya. Pendidikan pesantren itu menanamkan moral keagamaan, etika akhlak, Siap. ya, ketaatan. Sementara raganya butuh pembinaan, butuh suplemen. Jadi bagaimana si raga ini supaya bersama-sama dengan jiwanya, maka jiwanya dididik dengan keagamaan, raganya dididik dengan bagaimana dia dengan sosialisasi gitu ya. bersama-sama dengan lingkungannya. Ya. Kita industri, tentunya pendidikan pesantren harus mempersiapkan juga memberikan pelatihan-pelatihan kerja. Kembali ke pelatihan tadi. Pelatihan. Pak Ustadz. Oh gitu ya. Dunia industri sebetulnya membutuhkan manusia yang bermoral dan bermental. Siap. Di samping manusia yang memiliki skill, keahlian. Iya. Keahlian tanpa diimbangi oleh moral keagamaan, ini akan menimbulkan satu permasalahan. Ya. Betul. Jadi harus ada keseimbangan. Seimbangan Pak Ustadz ya. Betul. Jadi Seimbangan dunia dan akhirat begitulah kira-kira. betul. Itu. Jadi, Karena kata ini hadis atau Al-Qur'an ya Pak Ustadz ya. Wa man arada falai bilmi gitu kan ya. man Wa man arada aradal akhirat fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia Ya, harus punya ilmu. betul. Yang ingin akhirat juga harus dengan ilmu. Iya. Yang ingin kedua-duanya juga harus dengan ilmu. Itu. Jadi bagaimana dunia pendidikan itu
mendidik 17. jiwanya, ya kan, rohaninya, membiasakan ibadah, membiasakan ikhlas, bagaimana raganya dididik aktif. Ya, siap. Itu. Wah, luar biasa sekali ya. Perbincangan kita malam hari ini menghangat ya, memanas bahkan. Tapi waktu juga yang memisahkan kita ya, Pak Ustadz ya, Kang Kori ya. Siap. Mungkin di sesi terakhir ini closing statement. Diambil dari Kang Kori dulu, silakan kan? Closing statement saya. Closing statement ini bahas ini. Dibatasi dari waktunya Kang kita. Ya. Ya, siap. Kalau saya mengutip filsafat dari Imam Ghazali, Iya. jika engkau tidak bisa menjadi garam yang tidak bisa menikmati hidangan, jangan menjadi lalat yang menjijikan. Luar biasa. Sudah Kang? Cukup. Pak Ustadz silakan ganti. Ya tentunya sesuai dengan latar belakang ya, bahwa anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada sengatan api neraka. Jagalah dirimu dari kegagalan hidup, sehingga di kemudian hari menjadi orang yang gagal. Udah Pak Ustadz. Wah, luar biasa ya. Keduanya closing statementnya adem sekali rasanya didengarnya. Terima kasih Pak Ustadz ya. Sebagai Ketua PMAG, terima kasih Kang Kori sebagai Ketua APIP ya. Mudah-mudahan perbincangan kita pada malam hari ini punya nilai manfaat ya, Pak Ustadz ya, Kang Kori ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita bersama ya, untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Cilegon khususnya ini tercapai gitu ya. Tentunya perjuangan itu harus kita raih bersama-sama, baik masyarakat ataupun kepala daerah ya, terus juga perwakilan rakyat ya, DPRD Kota Cilegon. Mudah-mudahan semuanya bisa mendengar, kemudian ada solusi begitu ya Pak Ustadz ya. Terima kasih. Saya akhiri perbincangan kita pada malam hari ini tentunya di program Bincang-Bincang Lokal News ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.